Kita tiba di segmen keempat pemirsa, ini tidak terasa ya, udah mau ke penghujung nih. Tapi ya kita maksimalkan saja apa yang kita bicarakan hari ini bersama perempuan yang menginspirasi, seorang digital marketing expert dan juga seorang momentpreneur dan influencer. Baik, dilanjutkan. Tadi udah sampai di mana? Oh, ini sampai ke perbincangan self development. Iya. Boleh dilanjutkan, silakan. Oke, saya lanjut ya Kak ya, Iya. program-program itu. Jadi di Rise Up Academy ada beberapa kelas, kami belajar juga di situ. Kami bekerja sama dengan beberapa coach yang sudah aktif baik di kancah nasional maupun internasional kayak gitu. Jadi sambil belajar beberapa materi utama, ada NLP, Neuro Linguistic Programming, kemudian OKR, ada juga coaching. Kalau coaching sendiri saya belajar di Muslim Woman Coaching. Itu basicnya ada di Malaysia, tapi tapi ya sudah ada di Indonesia juga. Gitu, saya belajar MWC, Muslim Woman Coaching, karena banyak value yang bisa saya dapat dari situ. Oke, nah kalau di Rise Academy kan bagian daripada Rise Academy juga kan sebagai salah satu pemilik ya. Terus pernah juga jadi siswanya, pernah juga jadi siswanya. Nah sekarang apa, mementoring juga di sana atau gimana tuh? Enggak, saya fokus belajar saja. Oh, jadi fokus belajar kami aja. Ya kami monitor aja ya, memonitoring ya. Asik. Kami mempercayakan kepada yang jauh lebih ahli untuk kasih materi. Oke, kalau bos ya pokoknya monitoring aja deh. Aduh, saya enggak bos-bos amat. Nah, baik. Lebih ke timur sih Kak. Oke, siap. Nah, kalau untuk tim Rise Academy ini kan lebih ke self development. Itu ada nggak sih open recruitment-nya setiap tahun atau setiap kapan gitu untuk membuka orang yang pengen ikut belajar gitu? Itu gimana tuh caranya dan kapan timingnya kapan tuh? Oke, kalau mau belajar di Rise Up Academy, yang paling mendekat ini ada kelas NLP. Itu biasanya kita adakan kelas setiap bulan. Oke. Nah, kemudian ada juga bagian dari Rise Up Academy itu namanya YFLC, Youth Future Leaders Conference. Itu intens kita adakan setiap tahun, tapi biasanya di luar. Yang terakhir ini di Malaysia dan Singapura. Itu yang ketiga dengan yang kedua, apa sih yang ketiga itu bedanya? Yang ketiga? Yang ketiga yang mana Kak? Yang tadi disebutin. Yang YFLC? Iya, itu apa tuh? Nah, itu lebih fokus ke peserta internasional. Oh, ya, tapi berhubungan juga dengan NLP? Enggak Kak, beda. Ini lebih ke kepemudaan. Oh, kepemudaan. Sama kami ada unsur bisnis juga di dalamnya. Jadi pemuda itu kita kasih materi tentang bisnis, leadership, kemudian juga bagaimana caranya untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi masih tetap self development tapi bukan NLP. Beda ya? Kak. Ini lebih expand ya, lebih expand ke social interaction worldwide ya. Betul. Seperti itu ya. Ada leadershipnya, ada bisnis juga. Bisnis ya. Baik. Ini keren. Kalau untuk yang itu biasanya kapan ada open recruitment-nya dan seperti apa prosedur untuk masuknya? Itu untuk peserta ya Kak ya, maksudnya tadi. Jadi kalau untuk peserta kami biasanya umumkan di sosial medianya masing-masing, di YFLC itu sendiri, kemudian ada di Rise Up Academy sendiri. Itu biasanya sekali setiap tahun. Kemudian pesertanya dari beberapa negara, jadi nanti ada semacam form yang harus mereka isi, yang harus mereka lengkapi. Kalau mereka memenuhi syarat, mereka diterima untuk jadi peserta. Oke, kalau untuk durasi dan syaratnya serta nama sosial media yang bisa di-follow buat update infonya itu apa aja? Boleh silakan dijelaskan. Oke teman-teman, jadi kalau mau ikut kegiatan YFLC di dalam maupun di luar negeri, khusus tahun ini rencananya kami akan adakan juga di dalam negeri. Silahkan lihat di akun kami yflc.official atau di riseupacademy.id. Kalau sebelum nih teman-teman men-searching di sosial media, saya pun sendiri penasaran ya. Itu untuk ikut gitu itu syaratnya apa sih? Syaratnya apa aja? Jadi kami batasi usianya Kak, itu paling muda 18 tahun. paling muda. Oh, paling muda. Iya. Oke. Kemudian usia maksimal itu 35 tahun. Oke.
bisa berbahasa Inggris tentunya, karena pesertanya dari beberapa negara. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, takutnya nggak bisa ikut materi dengan baik. Wajib tahu bahasa Inggris. Wajib. Oke. Nah, kalau untuk yang tadi pengembangan diri NLP itu tidak ada batasan usia kan? Tidak ada. Oke, tidak ada batasan usia dan cukup meregis aja pada saat oprek dan mengikuti prosedur-prosedur yang ada di link tersebut ya. Iya, ikut kelasnya, untuk ikut kelasnya. Oke, baik. Nah, tadi sudah menceritakan mengenai startupnya ya, Rise Academy. Tapi ini sebetulnya untuk kedepannya ada nggak sih expand di bidang usaha lain selain startup? Mungkin kuliner atau fashion, hijab kali atau apa gitu? Ada nggak sih kepikiran? Sekarang lagi menggeluti affiliate di TikTok, lebih ke fashion muslimah. Sementara mencoba, iya. Affiliate. Kayaknya saya pengen belajar juga nih di digital marketing sama Kak Rara nih, luar biasa. Iya. Ya, baik, kita keluar lagi. Nah, kalau untuk ada nggak sih suka duka yang dialami Rara ini dari kecil sampai sekarang yang bisa dikatakan ini bagian daripada perjuangan hidup? Itu apa tuh suka dukanya tuh? Banyak sih Kak Rara? sebetulnya. Ya, mau yang mana dulu nih? Mau duka dulu apa suka dulu? Silakan. Kalau yang duka, yang tadi juga saya sebutkan kan, itu sebenarnya bagian dari challenge hidup saya. Pernah dibully juga kayak gitu pernah, kayak gitu. Dulu itu saya termasuk acne fighter Kak. Jadi kalau cibiran tentang wajah dan sebagainya itu udah biasa dulu. Itu sempat bikin insecure lama. Tapi pada saat saya menemukan solusi terbaik, kemudian saya jadi pribadi yang lebih baik, baik secara jiwa maupun fisik saya memutuskan untuk tidak mengumbar itu. Itu termasuk alasan lain yang nikop ini Kak, karena menurut saya tidak harus membalas orang dengan bilang ini loh saya sudah jadi lebih baik. Tapi saya lebih mau untuk menyebarkan campaign lewat akun Perempuan Itu Cantik, bahwa kamu itu perempuan-perempuan lain yang lagi ada masalah yang sama dengan saya dulu. Kita itu selalu punya jalan, kita itu sebenarnya cantik. Hanya saja orang-orang lain itu mereka memandang sisi yang kurangnya kita. Dan seharusnya kita tidak terlalu mengambil hati ucapan mereka. Ya udah jalan aja. Tapi ada aja celah untuk netizen ada aja. Buat julid ya. Iya. Itu panjang sih Kak, ada beberapa tahun harus berjuang dengan omongan orang, harus berjuang dengan prasangka sendiri. Termasuk hijrahnya juga ya. Iya. Apalagi masih ada stereotip-stereotip yang memang orang yang masih sangat awam dengan proses hijrah, apalagi dengan menggunakan nikab itu sendiri ya. Oh ada Kak, sampai sekarang. Ada ya? Sampai sekarang masih ada kayak gitu? Kan saya sebetulnya kan masih dulu ya, ini kalau saya nggak salah nih, ini waktu saya masih kecil, masih zaman-zaman kecil, saya biasa perhatiin orang itu ngeperhatiin orang yang nikab, yang pakai cadar ini, itu orang aneh gitu. Iya. Mereka nganggap, ih apa sih itu nggak gerah ya, itu aneh banget itu kayak gitu. Itu apa memang masih ada? Ada Kak, ada banyak. Oke, saya penasaran, kita akan kembali di segmen kelima, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, Anda TV Sulsel TV Masa Kini.